Anda kembali di seputar iNews Siang Spesial Rakyat Memilih 2024. Pemirsa, selama kampanye 2 bulan lebih, 3 pasangan Capres-Cawapres berkompetisi untuk merebut suara 204 juta pemilih. Ya, Jawa, perempuan, dan generasi muda menjadi 3 kata kunci atau tiket emas untuk mendongkrak perolehan suara dalam Pilpres 2024. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. 204,8 juta rakyat Indonesia siap memilih pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Dari daftar pemilih tetap atau DPT 2024 di KPU, Pulau Jawa masih menjadi kantong suara terbanyak dengan total 115 juta orang atau sekitar 56% dari total pemilih. Suara terbanyak berasal dari Jawa Barat 35,7 juta, disusul Jawa Timur 31,4 juta, dan Jawa Tengah 28,3 juta. Sementara Sumatera Utara 10,9 juta, Banten 8,8 juta, dan DKI Jakarta 8,3 juta. Selain berebut suara di Pulau Jawa, 3 paslon juga harus mampu menggait para pemilih perempuan yang jumlah totalnya mencapai 102,58 juta orang atau 50,1% lebih banyak dari pemilih laki-laki. Setelah kata kunci Jawa dan juga perempuan, kata kunci ketiga dalam perebutan suara Pilpres 2024 adalah kaum milenial atau mereka yang berusia 28 hingga 43 tahun yang suaranya cukup mendominasi, yaitu di angka 33,6%. Yang menarik, pemilu 2024 nanti juga didominasi pemilih generasi Z atau mereka yang berusia 17 hingga 23 tahun. Jumlah pemilih di kategori usia ini cukup banyak, mencapai 22,8% dari total suara. Untuk itu, strategi kampanye untuk merebut pilihan para milenial dan Gen Z sudah pasti jadi fokus tim pemenangan masing-masing Capres-Cawapres. Kalau saya tahu dari TV sih Mbak, soalnya kan banyak ya dari caleg yang sedang nyapres, cawapres, caleg gitu kan udah tokoh yang udah terkenal dari lama gitu, jadi ya saya dari TV tahunya. Paling sering yang saya dapatkan informasi adalah melalui sosial media, karena memang terbiasaan kita setiap hari adalah menggunakan gadget. Sosial media lah yang paling sering saya mendapatkan informasi media tersebut. Jadi misalkan seputaran bio profil daripada masing-masing calegnya, visi misinya, lalu juga jangka panjang program-programnya seperti apa, seperti itu. Kalau misalkan yang paling signifikan dari sosial media ya, dikarenakan kita bisa cari sekaligus informasi tentang profil caleg-caleg tersebut gitu. Selain untuk sosial media, itu juga ada dari banner-banner yang di pinggir jalan mungkin. Banyak sekali tuh banner ataupun umbul-umbul. Efektivitas penyampaian informasi melalui media sosial memang jadi salah satu kunci memenangkan Pilpres 2024. Namun harus diingat, saluran ini juga rawan penyebaran berita bohong atau hoax. Para pemilih harus benar-benar memastikan sumber informasi berasal dari sumber terpercaya, bukan kabar burung semata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Rizky dan pemirsa, ini menarik ya karena di pemilu 2024 kalangan Gen Z dan milenial menjadi pemegang kunci suara mayoritas di pemilu tahun ini. Ya, betul sekali. Memang anak-anak muda ini selalu menjadi agen perubahan dan pembaruan gitu ya. Dan tidak hanya kalangan muda, Jawa juga menjadi kata kunci, di mana di Pulau Jawa ada sekitar 115 DPT yang diperebutkan. Ya, baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diguyur hujan deras sejak dini hari tak menyurutkan warga Jakarta untuk mencoblos. Semangat pelaksanaan hari pencoblosan pemilihan umum pada hari ini meskipun diguyur hujan di TPS 67 Paseban, Jakarta Pusat. Hujan deras yang berlangsung awet sejak dini hari tidak membuat surut semangat para petugas KPPS maupun masyarakat yang ikut serta untuk memberikan hak suaranya. Warga berbondong-bondong mengantri untuk bisa mencoblos pada hari ini. Ya, masyarakat juga berharap Capres-Cawapres, calon legislatif maupun partai politik yang dipilih bisa menjalankan amanah untuk membantu masyarakat. Proses pencoblosan berjalan lancar. Saya sudah
memilih, udah hak saya sudah terpenuhi dengan memilih calon-calon legislatif dan juga presiden dan juga DPD. Tadi milih siapa? Sesuai hati ini yang saya istilahnya. Tentunya yang berpihak kepada masyarakat bawah yang bisa menjangkau dan merangkul masyarakat bawah. Siapa lagi kalau bukan 4x4 sama dengan 16. Itu deras banget dari pukul 4 subuh, tapi itu antusiasnya aku dan warga sekitar tuh keren banget, pokoknya jangan sampai terlewat. Mungkin selanjutnya sudah mantap dengan pilihannya nih? Oh pasti, aku udah punya pilihan yang aku akan coblos hari ini dong. Apa tuh, boleh di-spill nggak Bu? Aku jelas mau coblos untuk partai, coblos Partai Perindo. Pemirsa, selama kampanye 2 bulan lebih, 3 pasangan Capres-Cawapres berkompetisi untuk merebut suara 204 juta pemilih. Ya, potensi suara di Pulau Jawa akan mempengaruhi peta politik nasional dan diprediksi menjadi lumbung suara bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rosalin Hio. Silakan, Rosalin. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, sesuai data KPU, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 umum di Pulau Jawa mencapai 115.373.669 orang. Jumlah ini setara dengan 56,3% dari pemilih jumlah nasional. Dan pemirsa, jumlah pemilih terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan suara di Pulau Jawa ini kemungkinan besar akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 5 tahun mendatang. Terutama jika dapat menguasai 3 provinsi besar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemirsa, ketiga daerah ini masing-masing memiliki pemilih 28 juta hingga 30 juta lebih. Potensi suara di Pulau Jawa akan mempengaruhi peta politik nasional. Beberapa provinsi di Jawa diprediksi menjadi lumbung suara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diperkirakan mendulang suara lebih di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pemirsa, ketiga paslon diprediksi akan bersaing sengit meraup suara terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Selain berfokus di Pulau Jawa, tim kampanye ketiga paslon juga beradu taktik untuk meraup suara di sejumlah provinsi di luar Jawa, seperti Sumatera dan Sulawesi. Terdapat 5 provinsi di luar Pulau Jawa dengan jumlah pemilih terbanyak dalam DPT Pemilu 2024, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, kemudian Lampung, Sumatera Selatan, dan juga Riau. Ya pemirsa, 3 calon wakil presiden telah memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mencoblos di Kelurahan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Ya, sudah ada rekan kami, ada Zulhilmi. Zulhilmi, selamat siang. Bagaimana proses pencoblosan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar? Ya, selamat siang Rizky, Syafa, dan juga pemirsa. Benar sekali, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau biasa disebut dengan Caimin tadi melakukan pencoblosan di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Namun sebelum itu terdapat berbagai rangkaian yang dijalani oleh Caimin, di mana sejak pagi hari Caimin ini melakukan sarapan bersama anggota keluarganya, bersama istri dan juga ketiga putrinya di rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian awalnya Caimin diagendakan akan melakukan ziarah makam ke makam ayah mertuanya di TPU Jeruk Purut, namun karena kondisi cuaca yang terus turun hujan, namun prosesi ataupun acara nyekar tersebut dibatalkan. Kemudian sekitar pukul 7 pagi, Caimin langsung menuju ke kawasan Jakarta Selatan untuk melakukan pencoblosan. Namun sebelum itu, Caimin terlebih dahulu mampir ke rumah mertuanya, yakni Ibu Haja Umroh Murtado, untuk meminta restu dan juga doa kepada sang ibu mertua. Kemudian dari rumah ibu mertuanya tersebut barulah Caimin bersama keluarganya, istri, kemudian ketiga putrinya dan juga saudara-saudara dan keluarga besarnya berjalan kaki dengan diiringi oleh
lantunan sholawat menuju ke TPS 023 yang berada di Jalan Kembang Raya nomor 112 Jakarta Selatan. Tidak begitu lama tadi Caimin dan juga keluarga melakukan pencoblosan di TPS 023 Kembang Raya Jakarta Selatan, dan tadi pada saat usai melakukan pencoblosan Caimin mengaku lega bahwa hari ini ia telah menggunakan hak pilihnya dan ia pun memberikan wejangan ataupun arahan kepada para pendukungnya untuk menjaga suara-suara yang ada di TPS-TPS. Kemudian pada siang hari ini nantinya Caimin dan juga calon presiden Anies Baswedan akan berkunjung ke rumah pemenangan Timnas Amin di kawasan Diponegoro 10, Jakarta Pusat untuk nantinya bersama-sama memantau hasil perhitungan cepat di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Namun untuk saat ini belum ada tanda-tanda akan dimulainya nonton bareng acara penghitungan cepat. Namun tadi kami melihat ada sejumlah anggota Timnas Amin yang telah hadir. Tadi kami juga sempat berbicara dengan Kapten Timnas Amin yakni M. Syaugi yang mengatakan bahwa Timnas Amin pada hari ini optimis untuk memenangkan putaran pertama dan bahkan mereka optimis untuk mendapatkan 35 suara. Namun pesannya juga sama, M. Syaugi tadi mengatakan kepada para pendukungnya untuk bersama-sama menjaga suara-suara yang ada di TPS-TPS. Demikian, balik studio. Iya, terima kasih Zulhilmi melaporkan langsung dari kediaman Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, Pilpres 2024 sedang berlangsung. Segala macam bentuk harapan mulai bermunculan untuk pemimpin baru yang akan menduduki kursi Presiden Republik Indonesia 5 tahun mendatang. Ya, lantas apa saja harapan masyarakat untuk Presiden baru serta harapannya untuk para pendukung dari paslon yang tidak terpilih? Tapi semoga yang terpilih nanti, presiden dan wakil presiden siapapun itu, beserta nanti kabinetnya, jajaran menterinya itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih powerful lagi. Untuk para pendukung maupun pendukung capres dan cawapres yang nantinya kalah, saya harapkan karena kita ini semuanya bersaudara ya, kita satu tanah air. Saya harap semoga siapapun itu yang menang kita bisa sama-sama saling dukung, saling support, saling kritisi. Jangan sampai kita menjelek-jelekan siapapun itu yang menang. Tapi kita sebenarnya belum negara maju nih. Nah, harapannya pemerintah atau wakil presiden dan wakil presiden yang terpilih itu nanti bisa membawa negara Indonesia menjadi negara yang benar-benar maju. Harapannya adalah kan, jadi kita punya slogan kan, dari, untuk, dan oleh kan. Nah, jadi semuanya harus kembali lagi ke rakyat. Tetap damai gitu ya, rukun, karena Indonesia itu kan menjunjung tinggi NKRI gitu ya. Apalagi di dalam Pancasila itu juga ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu gitu ya. Jadi semoga kedepannya tetap satu juga meskipun kita beda pendapat seperti itu. Buat yang terpilih semoga bisa menepati janji-janjinya, semoga bisa menjadikan Indonesia lebih maju. Ya pokoknya damai aja sih, jangan ada yang menyinggung satu sama lain atau menyakiti hati satu sama lain gitu aja. Harapan saya untuk Indonesia semisal presiden terpilih, harapannya Indonesia semakin maju, terus angka korupsi semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada, dan untuk angka pengangguran juga semakin sedikit. Untuk pendukung yang nanti kalah, harapan dari saya dan semoga semakin tetap semangat dan semoga selalu damai atas pemilihannya masing-masing. Ya, dari semua harapan yang disampaikan oleh pemirsa tadi adalah pemilu aman, lancar, dan juga damai. Ya. Dan yang nanti juga akan menjadi perhatian publik adalah pasca pemilu. Seperti tahun 2019, MK
menjadi salah satu yang bekerja keras begitu ya, karena akan banyak gugatan. Dan itu akan membuat proses penetapan hasil pemilu memakan waktu yang lebih panjang begitu. Betul ya, sekali. Rizky. Di 2019 ada sekitar 340 gugatan pasca pemilu. Nah, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda memberikan hak suara di TPS 34 Manahan Banjarsari Solo. Dibandingkan dua cawapres lain, Gibran datang ke TPS paling siang, yaitu sekitar pukul 11 lebih 8 menit. Seperti warga lainnya, Gibran juga antre untuk melakukan pendaftaran dan mendapat surat suara. Hingga akhirnya bisa memberikan hak suara atau hak pilih di bilik suara. Dan usai mencoblos, Gibran rencananya akan langsung ke Jakarta untuk memantau quick count bersama Capres Prabowo Subianto di posko TKN. Ya pemirsa, TPS masih dibuka dan Anda yang belum menggunakan hak pilih segera datang ke TPS. Ya, sejumlah artis juga antusias menggunakan hak suaranya, termasuk Aldi Taher. Selebriti tanah air Aldi Taher yang juga caleg Partai Perindo Rabu pagi menggunakan hak pilihnya. Aldi terdaftar sebagai pemilih di TPS 69 dekat kediamannya. Tak hanya antre, Aldi juga menyempatkan diri menyapa pemilih lain yang juga tetangganya. Aulina, I love you so much. Aulina, jangan lupa nyoblos wak. Wow. Aduh, Bang Aldi. Ya. Sekarang saya lagi sama Bang Aldi Taher nih, penyanyi dan sekaligus artis yang fenomenal nih ya Bang Aldi. Tapi nih pemirsa, selain juga artis dan juga penyanyi fenomenal, Bang Aldi ini juga nyalek dari Partai Perindo nih ya Bang Aldi ya. Nah, boleh dikasih tahu sedikit kali kenapa nih akhirnya Bang Aldi memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Ya kenapa enggak gitu, anak muda nggak usah takut politik, nggak usah takut berpolitik, karena ya kita ini adalah generasi penerus gitu. Jadi dengan kita terjun dunia politik, insya Allah kita bisa berbuat lebih untuk negara ini. Oke, kalau gitu pemirsa, sekarang saya mau menemani Bang Aldi Taher untuk mengajukan atau memilih hak suaranya nih ya Bang Aldi ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol kali ya. Yuk pemirsa. Jangan golput ya. Ayo ikutin kita sambil ngobrol-ngobrol sama Bang Aldi Taher. Aldi Taher menggunakan hak pilihnya dan mengajak generasi muda dan warga juga untuk menggunakan hak pilih serta tidak golput. Nih pemirsa, gue udah di TPS 69, udah ada nomor antrian 138, pokoknya jangan golput, oke? Karena suara kita sangat berarti untuk kelangsungan masa depan bangsa, oke? Pokoknya nyoblos, I love you so much, nyoblos guri-guri nyoy, wak wow. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, apakah keviralan Aldi Taher bisa mendulang suara untuk Aldi Taher di pemilu tahun ini? Ya, kita tunggu ya nanti bagaimana hasilnya. Dan memang banyak sekali artis yang di pemilu tahun 2020 ini ikut nyalek begitu ya. Dan pemirsa, sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga telah menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Maguwoharjo, Yogyakarta. Ya, kita ke Irfan Hardiansyah yang ada di sana di lokasi TPS tempat Mahfud MD mencoblos pagi tadi. Selamat siang Irfan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Safa dan juga pemirsa. Memang sejak tadi pagi Mahfud MD sudah melakukan pencoblosan ataupun memberikan hak suaranya pada pemilu 2024 yang terdiri dari Pileg dan juga Pilpres. Dan Mahfud MD disambut antusias oleh warga sekitar di TPS 106 RT 01 RW 53 di Simbalegi, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Dan memang tadi Mahfud dan juga keluarga tiba di TPS ini pada pukul 8 lewat 3.
dan selesai melakukan pencoblosan sekitar pukul 8:11 dan sekitar pukul 11.30 tadi Mahfud dan juga istri melakukan penerbangan ke Jakarta untuk nantinya bertemu dengan mantan presiden kelima yakni Megawati Soekarno Putri di Kebagusan dan dilanjutkan nantinya akan ke Teguh Umar untuk memantau langsung penghitungan hasil suara. Dan dapat kami informasikan juga Safa kepada Anda dan juga pemirsa bahwa memang Mahfud MD mengaku senang dan juga tenang dalam melakukan pencoblosan kali ini karena beberapa hari sebelumnya Mahfud sudah melakukan ibadah umroh dan dirinya meyakini dan optimis akan memenangkan Pilpres pada penyelenggaraan pemilu 2024 pada hari ini. Safa. Iya, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Yogyakarta dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, penyanyi dangdut Inul Daratista beserta keluarga juga antusias menggunakan hak pilih di TPS 104 di Pondok Indah, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.45. Ya, bersama keluarganya, Inul tiba di TPS 184 kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan sekitar pukul 10:45 bersama sang suami Adam Suseno dan anaknya Yusuf Ivander yang turut menemani. Hujan yang sempat mengguyur sejak pagi hari tidak mengurangi semangat Inul Daratista untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Ya, Inul juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput demi memilih pemimpin masa depan. Iya, nggak apa-apa. Boleh mana? Oh itu Mbak Inul.